It's like I woke up from a nightmare because I finally got away. Semakin ke atas medan semakin berat. Vegetasi semakin rapat dan berukuran sangat besar. Jalan setapak yang mereka lintasi dipenuhi akar-akar pohon yang menyembul ke permukaan tanah. Cahaya matahari tak begitu terang tertutup rindangnya pepohonan. Hanya sedikit yang mampu menerobos masuk melewati celah dedaunan. Hal ini menjadikan udara menjadi sejuk dan lembab. Capek. Nuri berhenti sejenak mengambil napas. Begitu juga dengan yang lain. Napas mereka terengah-engah. Tanjakan yang tengah mereka lewati sangat curam. Bebatuan licin semakin mempersulit medan. Tanaman cukup liar. Lantaran sudah cukup lama tidak ada bekas dilalui manusia. Sesekali mereka harus menebas dahan-dahan perdu untuk membuka jalan. Duduk dulu. Akar-akar pohon dan batu-batu dijadikan tempat duduk. Medan ini cukup menantang. Ini adalah istirahat yang kesekian kalinya. Nuri melihat bayangan hitam mengintai mereka dari balik pohon besar. Bulu kuduknya meremang. Bayangan itu seakan mengikutinya sejak masih di bawah tadi. Kalian ngerasa ada yang ngikutin kita enggak? Nuri mencondongkan tubuhnya berbicara dengan sedikit berbisik. Enggak tuh, jawab Nando yang juga satu suara dengan Ferdi dan Cantika. Aneh, aku merasa kita diikuti sejak masih di pos 1 loh. Kamu, Sak, merasa enggak? Nuri mengalihkan pertanyaan pada Zaki yang seperti tengah memikirkan sesuatu. Iya, aku merasakan sejak dari pos 1 itu. Apa ada di antara kita yang melanggar pantangan? Zaki menatap mereka satu persatu dengan tatapan menyelidik. Nuri menunduk sebelum menjawab lirih penuh rasa khawatir dan takut. Aku dapat tamu bulanan. Baru tadi sebelum sampai di pos 2. Zaki menghela napas, lalu menjawab. Itu sungguh berbahaya buat kamu, Nur. Mungkin juga buat kita semua. Aku minta kita saling menjaga satu sama lain. Nggak mungkin kita minta Nuri turun sendirian. Atau lebih baik kita pulang aja mumpung masih setengah perjalanan. Oh, Nomor. Kita udah berjuang sejauh ini. Kita nggak mungkin ngalah cuma buat Nuri. Harusnya Nuri yang ngikuti kita karena dia kan sendirian. Nando menolak mentah-mentah usulan Zaki. Iya. Lagian ada apa sih dengan wanita haid naik gunung? Kayaknya biasa aja deh. Ferdi ikut memojokkan Nuri. Jelas berbahaya. Wanita haid itu dalam keadaan kotor dan darahnya disukai oleh. Cantika menghentikan ucapannya, lalu memutar pandangan ke sekeliling mereka. Oleh apa? Makhluk halus maksudmu? Tanya tanpa saringan dari Nando membuat yang lain melotot ke arahnya. Jaga bicaramu, Nando. Kita sekarang ada di tengah hutan. Enggak baik bicara sembarangan seperti itu. Zaki sungguh tak habis pikir dengan mulut Nando yang sering bicara asal. Udahlah, Saki. Enggak apa-apa. Asal aku enggak buang sembarangan dan enggak sendirian itu bukan masalah kok. Nuri menghentikan keinginan Zaki untuk membalas lebih banyak ucapan Nando yang dirasanya sangat egois. Dia takut, tetapi tak ada pilihan lain selain tetap melanjutkan perjalanan itu. Dari balik pohon besar tepat di belakang mereka sesosok hitam tengah mengintai dengan seringai yang seakan ingin menyergap satu persatu. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Lalu sosok itu pergi menjauh dari sana. Ayo kita lanjut jalan lagi. Cantika menggendong kembali tasnya, lalu bangkit untuk kembali berjalan. Baru beberapa puluh meter berjalan, datang seorang pria tua bertongkat kayu sederhana dari arah depan. Pria itu berhenti setelah dekat dengan rombongan mereka. Pakaiannya tidak cukup bagus, namun tidak juga terlalu jelek. Rambutnya panjang sepunggung dengan warna yang sudah tidak lagi hitam. Kulitnya sedikit lebih gelap dari mereka. Kakek dari mana? Zaki bertanya sopan pada lelaki tua itu. Si kakek tersenyum merespon, tetapi fokus pandangannya tidak pada mereka. Zaki menatap lebih dalam. Ternyata si kakek buta. Anehnya saat berjalan tadi berada di jalur yang benar tanpa halangan seolah memiliki pandangan yang normal. Saya datang tidak jauh dari sini. Di sini tempat tinggal saya. Kalian pulanglah wahai para anak muda. Ini bukan waktu yang tepat untuk naik ke atas. Lagi pula temanmu itu sedang tidak suci. Pria tua itu berucap dengan sangat santun sambil menunjuk ke arah Nuri. Zaki menyadari ada yang aneh. Bagaimana lelaki tua itu bisa tepat menunjuk ke arah Nuri sedangkan matanya buta?
Maaf, Kek. Kami sudah sejauh ini, tidak mungkin harus langsung turun sebelum mencapai puncak. Saya rasa tidak ada masalah dengan wanita haid naik gunung. Itu hanya mitos untuk menakut-nakuti para pendaki perempuan. Nando mendahului Zaki yang hendak menjawab ucapan sang kakek. Pulanglah, nak. Kembali lagi nanti setelah lewat bulan Safar dan temanmu telah suci. Si pria tua mengucapkan hal yang sama dengan Aki Hasan, mengusik hati Zaki lebih jauh, menciptakan rasa penasaran yang lebih besar. Ucapan kakek sama dengan ucapan Aki Hasan tadi malam. Aku rasa memang sebaiknya kita turun aja deh, Kais. Zaki merasa gentar untuk melanjutkan perjalanan semakin jauh. Enggak ada yang akan turun sebelum kita sampai di puncak. Kita tetap harus naik hari ini juga. Kita udah jalan sejauh ini. Ayolah, buat apa percaya tahayul seperti itu? Nando mendesak yang lain agar setuju saja dengan inginnya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Berjanjilah jika kita akan tetap bersama dan jangan saling terpisahkan. Pinta Nuri khawatir. Iya, aku janji bakal menjagamu. Jangan khawatir. Nando memastikan yang sedikit melegakan hati Nuri. Maaf, Kek. Teman-teman saya memilih untuk tetap naik. Saya tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Kami permisi, Kek. Zaki menangkupkan kedua tangannya di depan dada seraya sedikit membungkukkan tubuhnya. Baik, berhati-hatilah selama berada di gunung ini. Dan buatmu, ambil ini untuk membantumu dalam situasi darurat. Si kakek memberikan sebuah cincin pada Zaki yang langsung dikenakan atas permintaannya. Zaki menurut, teman-temannya saling pandang tak mengerti. Zaki pun hanya menurut saja tanpa banyak bicara. Jadilah lelaki yang pemberani dan tidak mudah menyerah. Jaga kepercayaan orang lain padamu. Tetapi jangan mudah kamu percaya dengan apa yang kamu lihat dan dengar. Apa yang terlihat dan terdengar belum tentu nyata adanya. Pesan sang kakek. Iya, Kek. Zaki mengiyakan tanpa mengerti maksud ucapan sang kakek yang sebenarnya. Kami permisi, Kek. Pria tua itu melepas kepergian mereka yang kian jauh meninggalkannya. Dia tak heran dengan keras kepalanya mereka yang tak bisa dicegah. Umur mereka masih muda, Jeti masih dipenuhi oleh semangat berpetualang yang membara. Wahai anak muda, andai kalian tahu apa yang akan kalian hadapi, niscaya kalian tidak akan pergi lebih jauh meski hanya satu langkah saja. Kakek itu berbicara sendiri sebelum kemudian menghilang dari pandangan Zaki yang menoleh ke belakang memastikan keadaan si kakek. Kakek itu kemana? Ya, kok nggak ada? Zaki terkejut. Baru beberapa langkah mereka pergi, tetapi si kakek telah menghilang. Padahal itu tidak mungkin lantaran sang kakek dalam keadaan buta. Suara Zaki membuat langkah yang lain spontan terhenti untuk ikut memastikan apa yang diucapkannya. Sedetik kemudian mereka saling pandang tak mengerti. Kakek itu sangat misterius. Bukankah dia buta? Apa dia salah satu penunggu gunung ini? Nyali Ferdi sedikit menciut. Aku rasa bukan. Tadi aku lihat kakinya napa di tanah kok. Sanggah Nando. Mungkin yang ini ilmunya lebih hebat, Jeti bisa napak di tanah. Buktinya dia jalan biasa aja tanpa kesusahan padahal buta. Ferdi menguatkan alibinya. Udahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jeti lanjut nggak nih? Tanya Cantika tak peduli. Ayo. Sepasang mata hitam menatap dari kejauhan dengan seringai mengerikan. Sepasang mata berbeda dari yang mengintai mereka sebelumnya. Juga berbeda dari yang mengikuti mereka dari pos 1. Sepasang mata yang memandang mereka penuh permusuhan.